Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturudha Pratama. Nama saya Rizky Deullah. Nama saya Muhammad Fajar Baskara. Kami dari mahasiswa Politala ingin menjelaskan tentang graf dengan kasus yang kami ambil, yaitu pewarnaan graf pada penjadwalan mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Deullah. Di sini saya akan menjelaskan konsep pewarnaan graf dalam penyusunan jadwal mata kuliah. Langsung saja di sini. Yang pertama yaitu definisi graf. Sebuah graf G berisikan dua himpunan, yaitu himpunan berhingga tak kosong VG dari objek-objek yang disebut titik atau vertex, dan himpunan berhingga mungkin kosong IG yang elemen-elemennya disebut sisi atau edge. Sedemikian sehingga setiap elemen atau dalam edge merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik VG. Himpunan VG disebut himpunan titik G dan himpunan IG disebut himpunan sisi G. Yang selanjutnya itu pewarnaan graf. Dalam teori graf, pewarnaan graf merupakan suatu bentuk pelabelan graf, yaitu dengan memberikan warna pada elemen-elemen graf yang akan dijadikan subjek dalam memahami constraint. Pewarnaan graf adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan graf di sini maksudnya yaitu memberikan warna pada titik-titik pada batasan tertentu. Ada tiga macam persoalan pewarnaan graf. Yang pertama yaitu graf coloring, yang kedua itu pewarnaan titik atau vertex, yang ketiga itu pewarnaan sisi atau edge, dan pewarnaan wilayah atau region. Pewarnaan titik maupun pewarnaan sisi pada graf merupakan salah satu topik dalam teori graf yang kaya dengan aplikasi. Perkenalkan, nama saya Caturudha Pratama. Di sini kami mengambil tentang graf penjadwalan kuliah, yaitu dengan terbatasnya kesediaan ruang perkuliahan dibandingkan jumlah kelas setiap tingkat semester, maka perkuliahan jadwal yang efisien yang tidak saling tumpang tindih baik dalam hal ruang kuliah maupun waktu perkuliahan. Oleh karena itu, sebelum membuat graf penjadwalan perkuliahan, terlebih dahulu merepresentasikan komponen-komponen dalam penjadwalan graf. Adapun graf yang menggambarkan banyak mata kuliah, banyak jumlah kelas, dan banyaknya hari adalah sebagai berikut. Ini adalah jadwal kuliahnya, dan ini kelas, dan ini adalah hari di mana jadwal itu. Pewarnaan graf. Sebelum melakukan pewarnaan graf, dibuat terlebih dahulu graf yang menggambarkan hubungan antara mata kuliah, kelas, dan ruang kuliah per harinya. Kemudian dibuat pewarnaan graf antara mata kuliah dan kelas serta antara kelas dan ruang kuliah. Contoh graf yang menghubungkan antara mata kuliah, kelas, dan ruang kuliah yang terjadi pada hari Senin. Berikutnya adalah graf yang menghubungkan antara mata kuliah, kelas, dan ruang kuliah yang terjadi pada hari Senin. Ini adalah mata kuliah pada hari Senin, dan ini kelas pada hari Senin, dan ini ruangan yang dipakai pada hari Senin. Setelah dibuat graf penjadwalannya, kemudian dibuat pewarnaan grafnya, yaitu pewarnaan sisi. Ada dua hal yang akan dilihat dari pewarnaan sisi yang dibuat. Yang pertama adalah jumlah mata kuliah dari masing-masing kelas. Jadi pewarnaan graf yang akan dibuat yaitu pewarnaan graf antara mata kuliah dan kelas. Berikutnya adalah pewarnaan graf antara mata kuliah dan kelas pada hari Senin. Ini mata kuliah yang hari Senin, dan ini kelas. Maksudnya pewarnaan tadi ini membedakan pewarnaan. Hal kedua yang akan dilihat dari pewarnaan sisi adalah waktu perkuliahan yang terjadi pada setiap ruang kuliah. Jadi pewarnaan graf yang akan dibuat yaitu pewarnaan graf antara kelas dan ruang kuliah. Berikutnya adalah pewarnaan graf antara kelas dan ruang kuliah pada hari Senin. Ini ruangan pada hari Senin, dan ini kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Baskara. Untuk short kodenya sendiri, kita mempunyai tiga variabel. Ada variabel X, simpul, Z, dan A. Pada fungsi mainnya, kita akan memasukkan banyak simpul yang akan kita proses. Simpul itu nantinya akan ditampilkan secara urut melalui array.
yaitu dengan perintah ini. Jika X sama dengan 0 dan X kurang dari simpul, maka X akan ditambahkan secara increment. Kemudian kita akan mengisikan sisi-sisinya. Sisinya ini tidak boleh sama. Jadi misalkan jika kita menginputkan A, kemudian B, maka bawahnya setelahnya adalah C dan D. Dan proses di bawah ini adalah pertanyaan apakah jika ingin mengulang programnya atau berhenti. Langsung saja kita coba programnya. Di sini ada masukan banyak simpul. Kita masukkan 4. Kemudian simpul ke-1 yaitu dari proses array. Kita masukkan A. Yang kedua adalah B, C, dan D. Maka sisinya adalah AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Hasilnya tidak akan sama karena sudah tertera pada short kodenya sendiri. Jika ingin mengulang, kita dapat menuliskan Y, atau jika tidak, kita dapat menuliskan N ataupun Ctrl C. Terima kasih.